lawan Jepang kita tahu, Jepang sampai dengan saat ini tim yang memang sangat kokoh. Saya bisa merasakan aura kelebihan para pemain ketika home itu berbeda. Aura nasionalismenya para pemain itu betul-betul natural keluar. Ya, FIFA Mania kembali lagi bertemu sama gua Taufik di konten Uncut Sudut Sepak Bola. Dan untuk kali ini kita masih membahas tentang dunia sepak bola Indonesia. Dan untuk kali ini juga episodenya sangat menarik karena kita menghadirkan seorang lagi orang dalam dari timnas Indonesia. Ya siapa lagi kalau bukan Pak Sumarji. Iya. Pak Sumarji sehat, Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Jadi Pak Sumarji ini ketua Badan Tim Nasional dan juga manajer Timnas Indonesia. Ya. Pak, saya mau nanya dulu Pak, karena mungkin banyak orang yang belum tahu. Tugas Badan Tim Nasional itu apa aja Pak? Tugas Badan Timnas itu sebenarnya sangat banyak ya, tapi memang yang ditangani hanya khusus fokus hanya di timnas, baik dari timnas senior, U23, 20 atau 19 dan 16, termasuk wanita ada di situ. Wanita saya dibantu sama Bu Vivin, sehingga tugasnya ya sangat banyak. Jadi segala sesuatu yang berkaitan berurusan dengan timnas, baik penyiapan semuanya, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, evaluasi itu bagian daripada Badan Timnas. Oke, nah berarti kalau menjelang FIFA MSD ini di ribetannya apa Pak? Yang di kesulitan? Satu, yang harus kita persiapkan yang senior nih ya, yang senior itu kita koordinasi TikTok terus, ini ya bicara terus sama coachin, penyiapan nama-nama pemain yang akan dipanggil, menyiapkan tempat training yang akan disiapkan mulai dari hotel, lapangan, latihan, dan seterusnya, termasuk makan. Ini pokoknya A sampai Z lah kita siapkan semuanya. Dan gini nih benar-benar kegiatan yang cukup padat ya di saya, karena saya juga harus bagi waktu. Pagi di dinas, siang itu jam 1, jam 2 saya harus rapat dengan anak-anak di Badan Timnas untuk menyiapkan segala sesuatunya, karena kan kita juga tidak mau kegiatan-kegiatan yang ada di Timnas itu sedikit pun ada terganggu gitu. Banyak lah wis pokoknya. Oke, nah untuk dua laga ini ada permintaan khusus nggak sih Pak dari Coach Shin terkait mungkin harus lebih diperketat keamanannya atau latihannya hari apa gitu Pak? Oh iya pasti, kalau itu sebenarnya sudah jadi SOP. Sudah SOP kami, pertama pengamanan kedatangan para pemain secara keseluruhan, baik dari bandara sampai dengan hotel. Terus berikut juga pengamanan pada saat di hotel, itu juga sesuai SOP yang sudah ada, sudah kita buat, BTN sudah buat dan sudah berjalan dengan baik sekarang ini. Di hotel pun juga termasuk di fitness, itu juga betul-betul kita steril, jadi ketika anak-anak sedang melakukan aktivitas apa-apa, di situ juga betul-betul steril. Jadi ya dari sisi keamanan ya memang betul-betul kita buat senyaman mungkin lah, karena kan kita mengevaluasi kejadian-kejadian yang dulu-dulu ada sesuatu yang membuat para pemain tidak nyaman, dan kami pun sedikit apapun persoalan itu langsung bisa kita selesaikan dan harus ada perbaikan-perbaikan. Oke, Pak, mundur ke yang laga lawan Cina, Pak. Ya. Kita menunggu. Jadi kan setelah dari Bahrain kan langsung ke Cina, Pak. Ya. Dan itu kondisinya kan Jordi Amat sempat cedera. Ya, benar. Terus benar. Kepastiannya Jordi Amat akhirnya dipulangkan itu dari tim dokter atau Jordinya yang enggak gini. Jadi setelah lawan Bahrain kita ke Cina, latihan 2 kali kalau nggak salah, saya ingat saya itu. Latihan 2 kali, Jordi mengeluh sakit di ankle-nya. Habis itu Mr. Choi, dokter yang tim terapi yang senior itu ngecek langsung. Oh, ya sudah, akhirnya dilaporin ke coachin, kita diskusi, terus daripada ini lebih baik pulang saja, dipulangkan ke klub supaya lebih cepat penyembuhannya. Seperti itu. Nah, terus kan lawan Cina itu kan awalnya ekspektasinya harus menang, Pak. Ya. Tapi apakah ada pengaruh dari hasil imbang lawan Bahrain itu jadi terbebani, Pak, pemain, Pak? Enggak, jadi begini. Sebenarnya lawan Cina itu betul-betul kita
semua yakin itu menang. Dan kalau kita lihat pun juga kita menguasai bola kan. Tetapi kan kita melihat, yang kita lihat itu kan di tim itu memang harus solid ya. Di tim ini harus solid, di tim itu harus ada chemistry, dan di tim itu jangan ada yang salah gitu. Sehingga itulah yang jadikan evaluasi kami di selesai pertandingan itu betul-betul harus ke depan harus kompak gitu, harus chemistry-nya harus ada, dan tim ini harus benar-benar pertahanan kuat dan juga harus bisa cetak gol. Seperti itu. Oke, sama yang banyak diomongin orang, polemik kapten, Pak. Pas lawan Cina itu kan Asnawi. Ya. Jadi sebenarnya kapten utama timnas itu Jaizes atau Asnawi, Pak? Nah, itu yang keputusan yang diambil oleh coach sendiri ya. Karena pagi awalnya itu memang kami masih punya keyakinan bahwa kaptennya si Jai gitu. Tetapi kan itu di siang sebelum pertandingan itu kan kita menentukan pertimbangan tentu semua ada pada pelatih. Ada pelatih pertimbangan semuanya. Coach Shin menentukan, kaptennya Asnawi. Ya, pertimbangannya tentu itu dari teknis ya. Saya kira teknis, bukan apa ya. Saya kira itu teknis pertimbangan itu. Oke, kalau setelah diumumkan kapten itu, respon Jaizes sama Asnawi bagaimana, Pak, sebenarnya? Saya sempat bicara sama Jay di bis, mau masuk bis saya sempat bicara, Jay, ya intinya bahwa saya tanya bahwa hari ini kaptennya Asnawi. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Kita kasih kesempatan Asnawi supaya bisa lebih baik. Asnawi pun di bis saya sempat, seingat saya mau masuk bis kalau nggak salah. Asnawi, hari ini kamu kapten. Oh siapa? Ya, itu aja. Berarti nggak ada masalah ya, Pak? Nggak ada masalah. Oke, nah soal susunan pemain, Pak. Kan biasanya tuh pelatih sudah menyusun line up-nya itu sehari sebelum laga. Dan keputusan Eliano nggak masuk line up itu di sehari sebelum laga udah tahu atau di hari pertandingan? Oh enggak, bukan. Jadi Eliano itu murni keputusan Coach Shin. Dan itu saya sudah juga tanya ke Coach Shin, Eliano. Jadi itu pada saat kita OT itu Eliano sudah nggak dipasang. Oh, berarti udah ditahu itu ya, Pak? Ya, emang sudah tahu lah. Tahu. Nah, setelah kalah itu di ruang ganti bagaimana, Pak? Setelah kalah dari Cina? Ya semuanya tertunduk lah. Enggak, saya pun juga kaget gitu. Kok bisa seperti ini ya? Saya nggak ini gitu, nggak percaya kalau itu kalah gitu. Saya nggak percaya. Demi Tuhan saya nggak percaya. Tapi setelah saya lihat, oh ya sudahlah. Setelah saya lihat itu, oh ini ada kesalahan. Kalah itu bukan karena murni ada kesalahan gitu, yang mestinya tidak boleh terjadi gitu. Nah, jadi tadi evaluasinya memang di tim kita harus chemistry-nya harus ada, harus solid dan harus satu tujuan. Tapi Bapak merasakan ya sih, kalau saya kan merasain kalau lawan Bahrain sama Cina itu sebenarnya secara mental bagus, tertinggal dulu, tapi masih main dominan. Kalau dulu kan biasanya kalau udah tertinggal mainnya jadi kacau, tapi ini masih fokus itu. Bapak merasakan nggak sih perubahan mental timnas Indonesia sekarang ini? Oh luar biasa, ya kan saya ada di dalam, ya otomatis lah, jauh lah. Saya pun dulu mohon maaf aja dulu itu kalau mau game itu saya pasti deg-degan dulu tuh. Kalau sekarang tenang aja. Kemarin pun mohon maaf, sebenarnya kalau tertinggal 1-0, saya masih yakin pasti bisa mengejar. Tapi karena sudah 2-0, walaupun anak main tahu sendiri mainnya kayak begitu, tapi Cinanya bertahan, terus gimana? Ya susah gitu. Nah biasanya kalau pemain yang sering vokal di ruang ganti siapa sih, Pak? Yang sering bicara gitu, Pak? Oh Jay itu bukan vokal. Kalau Jay itu dia selalu kasih suntikan moral ke para pemain. Kemarin nggak jadi kapten pun juga dia kasih suntikan moral ke bangkitkan semangatnya para pemain, moralnya supaya kuat. Jay sangat bagus. Real. Nah, iya. Kemarin juga sebelum lagi pemanasan sebelum lawan Cina, kan Martin Paes itu sempat masuk duluan ke ruang ganti. Sebenarnya dia kondisinya pas lawan Cina itu masih cedera atau udah 100% fit? Kalau 100% belum. Itu ya 90% lah. Makanya masih pakai ini kan, masih pakai perban kan. Jadi masih ada rasa ada sedikit rasa inilah. Oke, kita beralih untuk lawan Jepang sama Arab Saudi, Pak. Kalau Coach Shin bilangnya lawan Jepang tuh bersenang-senang lah, maksudnya tampilnya tanpa beban. Sebenarnya peluang Indonesia bagaimana, Pak?
lawan Jepang kita tahu, Jepang sampai dengan saat ini tim yang memang sangat kokoh, kuat, dan kita tahu belum pernah kalah kan Jepang. Dan kita ini home itu ada momentum, ada kekuatan tambahan yang selama ini saya bisa merasakan aura kelebihan para pemain ketika home itu berbeda. Jadi saya ngambil contoh seperti lawan Australia, ya kan tahu sendiri kan bagaimana anak-anak fight bener kan, dan itu aura itu muncul dengan sendirinya gitu ketika kita home. Jadi aura nasionalismenya para pemain itu betul-betul ya natural keluar itu, dan itulah yang membuat tim itu semakin solid, semakin baik, dan semakin kompak gitu. Jadi kalau lawan Jepang ya saya mudah-mudahan ada keajaiban dan kita bisa mendapatkan poin gitu. Berarti Seperti itu. masih bisa memberikan perlawanan. Ya, masih. Nah, kalau untuk lawan Arab nih Pak, gimana Pak? Kalau lawan Arab ya mau tidak mau kita harus fight itu. Harus fight dan kita harus bisa dapat poin penuh. Harus itu, harus. Oke. Pak, kita beralih ke Bapak nih. Ada pengalaman paling menarik nggak sih Pak selama jadi mendampingi timnas Indonesia Pak? Ya banyak. Yang paling menarik? Yang Pak, bukan menarik lagi. Saya ini jadi manajer timnas itu boleh dikatakan ya dipukuli pernah, gitu kan? Dipukuli pernah. Di kartu merah pernah? Di kartu merah kemarin pernah. Ya ini jujurnya ya kartu merah pun sampai sekarang saya sanksinya berapa juga dari AFC kemarin kalau tidak salah itu kami masih banding ya, belum tahu nih putusannya berapa itu sampai saat ini. Karena ya saya juga ini ya juga bertanya-tanya gitu. Padahal saya hanya cuman menyampaikan waktu sudah habis. Saya juga tidak mengatakan sesuatu yang kotor, enggak juga. Itu memang kewajiban manajer. Walaupun memang kalau kita berbicara kaitannya dengan soal apa yang dilakukan di bench, ya itu memang tanggung jawab saya kan. Ya, kalaupun nanti dihukumnya putusan terakhir dihukumnya berapa kali ya, saya nggak ada masalah juga karena itu bagian dari resiko yang harus saya hadapi gitu, yang saya terima. Kalau pemain-pemain sering curhat ke Bapak nggak sih Pak? Iya iya. Curhatnya apa Pak? Ya macam-macam lah. Ada yang asmara gitu. Arahnya mengarah itu. Iyalah, itu saya anggap kayak anak saya sendiri, jadi ya saya harus bisa memberikan saran masukan yang terbaik. Oh, berarti kalau ada yang mainnya jelek juga Bapak tanya dulu kenapa gitu Pak? Ya pasti, kalau main jelek ya otomatis saya harus ajak ngomong kenapa sih, kamu ada masalah apa, itu pastilah. Itu pasti. Siapapun pasti saya ajak ngomong. Oke. Kamu ada problem apa sih gitu. Pak, Ya. untuk Piala AFF ini Pak, Sintayong juga udah ngomong akan timnas U22. Pemainnya siapa aja Pak? Udah ada omongan belum Pak? Oh, kan sudah, memang itu tugas saya. Iya. Saya sudah ada nama-namanya. Ada 32 kalau nggak salah. Sementara yang direncanakan. Dan itu sudah saya komunikasikan ke klub, beberapa klub yang boleh dikatakan masih belum clear, itu masih tinggal kurang 2 klub, yang lainnya sudah clear. Ya tinggal nanti kita tunggu, karena kan tanggal 26 itu kita harus November ya, kita harus ini TC soalnya. Ada yang main di luar negeri nggak Pak? Kan kayak Ronaldo Kuateh kan mainnya di Thailand, ada nggak Pak? Ada. Dalam daftar itu ada pemain? Ada. Ada Asnawi, Arhan, Ya, yang berarti yang lagi libur. Marcel, itu semuanya kita panggil. Tapi kan kembali lagi klubnya kita juga nggak bisa maksa kan. Kalau klubnya sedang libur ya kita panggil. Tadinya Jordi Amat juga kita panggil. Tapi kemarin Jordi cerita sama saya di bulan itu klub masih bergulir di Malaysia. Ya sudah, nggak kita panggil, kita ganti. Nah kalau target sendiri Pak, udah ada omongan nggak Bro? Target di Piala AFF itu Pak? Sebenarnya gini, AFF itu ditarget juga sama ketua umum untuk juara ya. Tetapi kita juga harus realistis. Juga harus realistis dengan skuad yang ada, pemain yang ada, sehingga yang terpenting adalah
bagaimana supaya para pemain ini betul-betul bisa menunjukkan performa dirinya yang terbaik. Tetapi sekali lagi ya, ini kan waktu masih panjang, bisa berubah gitu, bisa berubah. Tidak seperti yang contoh misalkan pemain A, B, C, D, masih belum tentu itu juga, nanti situasinya pasti akan berubah. Oke, terakhir nih Pak, pesan untuk supporter untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi. Jadi saya tentu berharap kepada para supporter Garuda ya untuk bisa memenuhi tribun yang ada, stadion GBK yang ada sebanyak-banyaknya. Maka kami tentu berharap kehadiran para supporter di tengah-tengah kami yang kami ingin berjuang menampilkan yang terbaik dan memberikan kontribusi yang membanggakan untuk bangsa dan negara ini. Maka kehadiran teman-teman, para supporter, itu adalah semangat yang terus membara untuk para pemain. Seperti itu. Oke, ya itu dia FIFA Mania, perbincangan kita dengan Pak Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional dan juga manajer Timnas Indonesia. Jangan lupa pantau terus konten-konten menarik dari FIFA Goal karena masih banyak konten-konten menarik lainnya. Ciao.